Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman GP yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan-Mu. Engkau memelihara kami semua sebagai para pemuda untuk tetap melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dan di tengah pelayanan kami masing-masing di gereja kami memohon tuntunan tangan kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang kami percaya senantiasa menuntun langkah hidup kami sebagai kaum muda. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkannya, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan hati dan pikiran kami, memberikan kami hikmat untuk memahami, namun juga menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam pelayanan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami pemuda siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan sama-sama merenungkan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 17 yang berbunyi demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman GP yang dikasih oleh Tuhan, tema ibadah kita atau tema pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini adalah The Real Friends with Benefit. Nah, ketika kita berbicara tentang real friend, maka kita bicara soal sahabat. Dalam pelayanan, tentu kita semua punya pergumulan dan tantangannya masing-masing. Pelayan yang satu dengan pelayan yang lain, bagaikan seorang sahabat antara yang satu dengan yang lain. Karena itu ketika ada tantangan dan pergumulan di tengah-tengah pelayanan, maka sebagai sesama teman pelayan saling membantu satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, di sisi persekutuan sebagai sahabat tentu ada juga teman-teman yang merasa lelah atau capek ya ketika membantu teman yang lain, karena mungkin bantuan yang diberikan dirasa tidak ditanggapi dengan baik, sehingga ketika membantu sesama yang lain dia merasa kecewa. Nah, apa yang sesungguhnya yang perlu kita lakukan sebagai seorang sahabat di tengah-tengah persekutuan pelayanan kita sebagai kaum muda? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, tentu ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka pelayanan itu berbicara soal gambaran Tuhan Yesus tentang hamba. Nah, di dalam konteks pelayanan Tuhan Yesus pada masa itu, gambaran kepemimpinan yang muncul di tengah-tengah masyarakat saat itu adalah gambaran Tuhan yang memimpin dan menindas. Sehingga Tuhan Yesus memunculkan suatu gambaran kepemimpinan yang baru di tengah-tengah pelayanannya, yaitu pelayanan hamba. Karena itu selalu ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka kita berbicara soal hamba.
bahwa seorang pelayan itu walaupun dia sebagai seorang pemimpin, maka dia harus memiliki hati sebagai hamba yang rendah hati, yang mau melayani satu dengan yang lain. Nah, gambaran hamba ini menjadi istilahnya budaya tandingan terhadap budaya yang sedang marak pada zaman itu, yaitu budaya tuan, atau di dalam bahasa aslinya kiriarki. Jadi gambaran budaya tuan ini, kiriarki ini, diperhadapkan dengan satu budaya tandingan yang dibawa oleh Tuhan Yesus, yaitu gambaran hamba atau doulos. Jadi ada gambaran tuan, ada gambaran hamba yang dimunculkan oleh Tuhan Yesus sebagai tandingan dari budaya ini. Nah, tapi seringkali kita lupa, dan ini sering terjadi di tengah-tengah pelayanan, ketika kita melihat pelayanan sebagai hamba ini tidak lagi sebagai budaya tandingan, tapi sebagai sesuatu yang ideal. Sehingga bahkan kata-kata pelayanan pun menjadi hal yang seringkali disalahgunakan untuk justru menindas satu dengan yang lain. Karena itu tidak heran ketika di dalam pelayanan kita menemukan ada juga pelayan-pelayan yang atas nama pelayanan justru bertengkar dengan sesama yang lain. Atas nama pelayanan justru melakukan hal-hal yang tidak ada kasih, yang membawa perpecahan satu dengan yang lain, tidak mempersatukan satu dengan yang lain. Nah, dalam hal ini maka ketika kita membaca teks kita pada hari ini, teks kita mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Lalu Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan dia tambahkan lagi, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Maka di sana kita dapat melihat sebenarnya ada suatu budaya ideal yang sebenarnya dibayangkan oleh Yesus daripada hanya budaya tandingan, yaitu pelayanan sebagai hamba. Apa itu budaya ideal yang sebenarnya digambarkan oleh Tuhan Yesus? Gambaran budaya ideal ini adalah justru pelayan sebagai sahabat. Karena itu Yesus katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Apa yang penting dari pernyataan ini di dalam kita melayani satu dengan yang lain di tengah-tengah pergumulan yang mungkin tadi saya sebutkan kepada teman-teman? Sahabat itu adalah simbol keakraban. Sahabat itu adalah simbol kekaripan. Makanya kita kenal istilah kerabat. Kerabat itu sebenarnya dari kata yang sama, teman-teman. Kerabat, karib, akrab. Jadi akar katanya itu akar kata yang sama. Karena itu menjadi sahabat itu artinya di dalam kita melayani maka kita harus punya keakraban, punya kekaripan, ya, sebagai kerabat satu dengan yang lain. Dan salah satu kebajikan yang penting dari sahabat itu adalah justru simbol pengorbanan. Kenapa simbol pengorbanan itu penting? Karena Yesus sendiri katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sahabat ini penting dengan kata pengorbanan? Karena inti dari sebuah persahabatan yang sejati itu adalah soal pengorbanan. Tugas kita sebagai para pelayan tidak hanya menjadi seorang hamba yang rendah hati. Tugas kita sebagai pelayan juga adalah harus rela berkorban satu dengan yang lain. Karena itu di dalam pelayanan tentu di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ketika kita melayani, kita tidak hanya harus menjadi orang-orang yang rendah hati satu dengan yang lain,
tapi menjadi sahabat-sahabat yang rela berkorban satu dengan yang lain. Artinya ketika ia rela berkorban, maka istilah lelah dalam mengingatkan satu dengan yang lain itu tidak lagi muncul. Justru seorang sahabat itu mau berlelah-lelah demi sahabatnya yang lain. Nah, ketika minggu ini kita memasuki minggu Pentakosta, artinya adalah minggu turunnya Roh Kudus. Dan gambaran Roh Kudus ini adalah gambaran roh persahabatan. Hari Pentakosta itu terjadi tepat pada hari raya yang sangat populer di bangsa Israel. Masa panen yang terjadi di bangsa Israel sekaligus juga peringatan diberikannya hukum Taurat di Gunung Sinai sana. Nah, dua peristiwa ini dilakukan sekaligus karena sebenarnya sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Pemberian Taurat itu awal perjanjian yang Tuhan bangun dengan umatnya. Bahwa Tuhan akan menjadi pelindung, Tuhan akan menjadi pemelihara, dan Taurat akan menuntun umat Israel ini untuk setia kepada Tuhan saja. Nah, sedangkan panen adalah simbol bahwa Tuhan itu memenuhi janjinya, yaitu memberikan berkat yang melimpah-limpah kepada umatnya yang setia kepadanya. Nah, peristiwa ini mirip juga dengan peristiwa yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Peristiwa Tuhan hadir di Sinai ini mirip dengan peristiwa Pentakosta. Walaupun mirip, ada yang unik di dalam Pentakosta, sehingga tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu roh persahabatan. Karena di hari Pentakosta semua murid dipenuhi oleh Roh Kudus dan dapat berbicara bahasa asing sehingga setiap orang yang hadir dapat memahami para murid. Nah, ini bedanya dengan peristiwa di Sinai. Kalau peristiwa di Gunung Sinai, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menerima berita selain Musa, atau menerima Taurat dari Tuhan itu selain Musa. Nah, hal ini mengingatkan umat bahwa peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa yang sama pentingnya dengan peristiwa di Sinai. Artinya Tuhan sedang menawarkan suatu perjanjian baru kepada umatnya. Nah, perjanjian baru maksudnya Tuhan tidak sekedar mengulang peristiwa perjanjian di Sinai, bahwa Dia akan menjadi pelindung, pemelihara umat, dan pemberi berkat masa panen itu tadi. Tapi juga memperlihatkan bahwa Tuhan sendiri, Dia mau hadir menyertai umatnya sebagai roh penghibur, Roh Kudus. Nah, karena itu Tuhan tidak mau sekedar dilihat sebagai pelindung dan pemberi berkat yang bertahta yang jauh di tempat yang tinggi seperti Sinai, tapi Dia justru juga mau menjadi sahabat yang berbicara dalam bahasa kita, mengerti perasaan kita, memaklumi keterbatasan kita. Dengan begitu Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta itu merupakan Allah yang dekat, terbuka dan mudah dijangkau oleh umatnya. Dia tidak terlalu tinggi sehingga tidak lagi terhampiri, tapi juga tidak terlalu asing sehingga tidak lagi dikenali. Melainkan Dia tinggal di tengah-tengah kita, hadir melalui Roh Kudus itu. Nah, itulah Pentakosta, perayaan perjanjian persahabatan dengan Tuhan. Roh Kudus merubah hidup para murid. Hidup dalam roh, dipenuhi Roh Kudus adalah masalah perubahan sikap dan semangat. Dari kecenderungan yang mungkin memikirkan diri sendiri, eksklusif di tengah pelayanan, menjadi orang-orang yang peduli dengan orang lain, yang inklusif dan rela berkorban. Nah, hal ini dibutuhkan di dalam pelayanan kita sebagai para pemuda. Karena kita meyakini bahwa Pentakosta adalah awal berdirinya gereja, maka persekutuan dan misi gerejawi
harusnya juga dilakukan dalam semangat persahabatan ini. Dan ini tidak hanya terjadi hanya untuk teman-teman di dalam kalangan pemuda, tapi di dalam setiap titik pelayanan kita, di dalam tingkatan pelayanan kita, semuanya tidak boleh melupakan semangat persahabatan ini. Karena semangat persahabatan ini adalah tanda kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah pelayanan kita sebagai gereja. Persekutuan kita bisa rusak, saudara-saudara, dan misi kita sebagai gereja bisa melenceng jika semangat menjadi sahabat ini ditinggalkan. Karena itulah muncul persoalan-persoalan di tengah pelayanan. Yang satu dengan yang lain ribut. Padahal di dalam pelayanan. Karena apa? Karena semangat persahabatan ini seringkali dilupakan. Contohnya banyak sekali Bapak Ibu dan Saudara-saudara, juga teman-teman pemuda yang saat ini beribadah bersama-sama. Kalau kita sibuk sekali untuk membuat persekutuan kita tampak hebat, membuat gedung kita mungkin tampak megah, atau membuat harta atau aset kita tampak melimpah, membuat program-program kita tampak banyak, tapi semuanya itu dilakukan tanpa memikirkan kesejahteraan orang lain, kesejahteraan umat, atau bahkan kesejahteraan mereka yang melayani di dalam gereja itu, maka semangat persahabatan itu sudah terlupakan. Di tengah kondisi pandemi saat ini, ketika kita sibuk sekali dengan urusan bergereja kita, untuk bagaimana kita bisa menjangkau umat di luar sana melalui media online seperti ini, sebagai sahabat bagi sesama kita, sebagai sahabat bagi sesama pemuda, sebagai sahabat bagi sesama jemaat, kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah seluruh pelayanan ini dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain, bukan hanya bagi kepentingan kita sebagai gereja? Apakah apa yang kita lakukan di tengah pelayanan kita menunjukkan pengorbanan kita untuk setia melayani sebagai seorang sahabat bagi sesama kita di luar gereja kita? Apakah segala hal yang kita lakukan sebagai gereja di dalam kegiatan kita secara online ini mampu menjangkau orang-orang lain di luar gereja kita sebagai sahabat? Mungkin kita mengatakan bahwa dananya sudah berkurang karena jemaat sudah jarang datang ke gereja beribadah, persembahan semakin menurun. Tapi semua itu bukan merupakan ukuran pelayanan kita. Ukuran pelayanan kita adalah apakah kita siap berkorban sampai titik darah penghabisan untuk melayani sesama kita dimanapun mereka berada. Ini menjadi semangat pelayanan kita sebagai pemuda, tapi juga sebagai pelayan di tengah-tengah gereja dimanapun kita berada. Kita perlu mengingat, Roh Kudus itu adalah roh perdamaian. Roh Kudus itu adalah roh keesaan. Roh Kudus itu adalah roh persahabatan. Di mana ada pertikaian, ada perpecahan, ada suasana saling menjatuhkan, di tengah-tengah pelayanan kita sekalipun, maka itu bukan karya dan pekerjaan Roh Kudus. Sama juga dengan orang Kristen yang atas nama Roh Kudus menghajar atau mendiskreditkan orang Kristen yang lain. Itu bukan karya dan pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Kalau apa yang kita lakukan sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, sebagai gereja, sebagai institusi, sebagai orang Kristen yang katanya pengikut Kristus, justru menciptakan ketidakdamaian, ketidaksejahteraan, artinya menciptakan perpecahan, mengadu domba orang lain, memfitnah orang lain, membuat orang tidak damai, tidak sejahtera, maka tidak ada karya Roh Kudus di sana. Tidak ada roh persahabatan di sana. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, kita semua sebagai pemuda diingatkan. Peliharalah semangat persahabatan itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan yang menyertai kita melalui Roh Kudus, roh persahabatan. Ciptakanlah
damai dan sejahtera dimanapun kita berada sebagai pemuda, sebagai pelayan Tuhan, di rumah, di gereja kita, melalui media daring seperti ini, online, di lingkungan sekitar kita, dan di tengah masyarakat di kondisi pandemi saat ini. Jadilah pemuda-pemuda yang bergerak untuk rela berkorban bagi sesama kita dan bagi seluruh orang di sekitar kehidupan kita. Karena itulah tandanya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita sebagai para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Gimana teman-teman firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan? Kiranya firman Tuhan tersebut dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita sehingga kita dapat menjadi pelaku firman-Nya dimanapun kita berada. Jangan lupa ya, besok kita masih ada lanjutan dari online service hari ini loh. Seperti biasa di live IG GPGPIB Pasar Minggu jam 19:10. Jangan lupa ajak teman-teman yang lainnya ya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.